Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masatul Munira dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3E dengan NIM akhir 0030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Dr. Haji Ali Mursyid MAG. Pada video ini, saya akan membahas tentang Qadariyah dan Jabariyah dari buku Teologi Islam karya Harun Nasution. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Selanjutnya, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Nah, disinilah timbul beberapa pertanyaan. Apakah manusia punya kehendak untuk mengatur hidupnya atau semuanya sudah diatur sepenuhnya oleh Tuhan? Jadi pertanyaan ini menjadi dasar munculnya dua paham itu, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Nah, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qada dan qadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will atau free act. Kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendaknya dan juga perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi, nama Jabariyah ini berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini disebut dengan fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi semua perbuatannya itu adalah ketentuan Tuhan sepenuhnya. Jadi manusia seperti dipaksa oleh takdir, yang mana itu seperti yang disebutkan tadi, fatalisme atau sikap pasrah mutlak terhadap Tuhan, terhadap takdir. Masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh paham Jabariyah ini. Bangsa Arab yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir. Dengan panasnya yang terik, serta tanah dan gunungnya yang gundul. Dalam dunia yang demikian, mereka tidak banyak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling. Mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak tergantung pada kehendak natur. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalistis. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan tinggal di Arab padang pasir, hal ini menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Jadi paham Qadariyah itu mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan berasal dari Arab padang pasir, hal ini tuh menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Paham Qadariyah menurut mereka itu bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kegoncangan dan sikap menentang paham Qadariyah ini dapat kita lihat dalam hadis-hadis mengenai Qadariyah. Umpama hadisnya itu, Al-Qadariyatu majusun hadhil ummah. Artinya, kaum Qadariyah merupakan majusi umat Islam, dalam arti golongan yang tersesat. Tak dapat diketahui dengan pasti kapan paham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabata, Ma'bad al-Juhani dan temannya
Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'i yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak pada Abdul al-Rahman ibnu Ash'as, yaitu seorang gubernur Sajistan. Dalam penentangan kekuasaan Banu Umayyah, dalam pertempuran dengan Al-Hajjaj, Ma'bad mati terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Dalam pada itu, Ghailan sendiri terus menyiarkan paham Qadariyah di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Setelah Umar wafat, ia meneruskan kegiatannya yang lama sehingga akhirnya ia mati dihukum bunuh oleh Hisham Abdul al-Malik pada 724 sampai 743 Masehi. Sebelum dijatuhi hukum bunuh, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Menurut Ghailan, manusia itu berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauannya dan kehendaknya sendiri. Demikian pula ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azal. Jadi tanggung jawab moral itu ada di manusia sepenuhnya. Selain dari penganjur paham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Salihiyah. Aliran yang sebaliknya, yaitu paham Jabariyah, kelihatannya ditonjolkan buat pertama kali dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'ad ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham ibnu Safwan dari Khurasan. Jaham yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jaham yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syuraih ibnu Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuatan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jaham sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum bunuh di tahun 131 Hijriah. Paham yang dibawa Jaham adalah lawan ekstrim dari paham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Manusia menurut Jaham tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan juga tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Jadi manusia itu tidak punya kehendak karena semua perbuatannya itu ciptaan Tuhan sepenuhnya. Sebagaimana tuh huwa majburun fi af'alihi la qudrata lahu wala iradata wala ikhtiyar. Perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerakan yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti majasi atau kiasan. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menerima siksa. Jadi semua itu bukan kehendaknya sendiri. Menurut paham ekstrim ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi
perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Kalau seseorang mencuri umpamanya, maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan menghendaki yang demikian. Dengan kata kasarnya, ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksanya mencuri. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang, sebagaimana wayang bergerak hanya karena digerakkan dalang. Demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau paham fatalisme yang dibawa Jaham seperti diuraikan di atas, merupakan fatalisme dalam bentuk ekstrim. Asy-Syahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat modern. Paham itu dibawa oleh Al-Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Tuhanlah, kata An-Najjar, yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah yang dimaksud dengan kasb dan equistion. Paham yang sama diberikan oleh Dirar Ibnu Amr ketika ia katakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan dan diperoleh pada hakikatnya oleh manusia. Jadi manusia melakukan tindakannya dengan daya yang diberikan Tuhan, dengan tanggung jawab. Nah, paham-paham yang dibawa oleh An-Najjar ini dan Dirar, manusia tidak lagi hanya merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia telah mempunyai paham dalam perwujudan perbuatan-perbuatannya, bagian yang efektif dan bukan bagian yang tidak efektif. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Paham kasb An-Najjar dan Dirar merupakan paham tengah antara paham Qadariyah yang dibawa Ma'bad serta Gailan dan paham Jabariyah yang dibawa Jaham. Jadi manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya soal Jabariyah atau fatalisme dan Qadariyah atau free will dalam Al-Quran, sebagaimana sumber utama dan pertama mengenai ajaran-ajaran Islam. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, akan kita jumpai di dalamnya ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah, dan sebaliknya pula akan kita jumpai ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Jabariyah. Ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah umpamanya, yang pertama ada pada Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang artinya katakanlah kebenaran datang dari Tuhanmu, siapa yang mau percayalah ia, siapa yang mau janganlah ia percaya. Ada juga dari Fussilat ayat 40 yang berbunyi i'lamu ma syi'tum innahu bima ta'malun basir, artinya buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Ada juga dari surah Al-Imran ayat 164 yang berbunyi awalam asobatkum musibatun qad asobatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, yang artinya bagaimana apabila bencana menimpa diri kamu sedang kamu telah menimpa bencana yang berlipat ganda pada kaum musyrik di Badar, kamu bertanya, dari mana datangnya ini? Jawablah, dari kamu sendiri. Ada juga dari surah Ar-Ra'd ayat 11 innallaha la Ada juga dari surah Araf ayat 11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Tuhan tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi ayat-ayat ini itu menegaskan bahwa ayat-ayat ini itu menegaskan bahwa manusia itu punya pilihan. Adapun ayat-ayat yang membawa kepada paham Jabariyah, umpamanya yang pertama dari surah Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Artinya mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Ada juga dari surah As-Saffat ayat 96, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan ada juga wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Artinya tidak ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu kecuali telah ditentukan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Nah, jadi ayat ini itu menegaskan Allah lah yang menentukan segalanya. Melihat pada ayat-ayat seperti yang disebutkan tadi, tidak mengherankan kalau paham Jabariyah dan paham Qadariyah sungguh pun penganjur-penganjurnya yang pertama telah meninggal dunia masih tetap terdapat di dalam kalangan umat Islam. Dalam sejarah teologi Islam, selanjutnya paham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah, sedang paham Jabariyah sesungguhnya tidak identik dengan paham yang dibawa Jaham ibnu Safwan dan dengan paham yang dibawa An-Najjar dan Dirar, terdapat dalam aliran Asy'ariyah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.